Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang Uwar. Di video kali ini Bang Uwar lagi servis di lapangan. Dan ini mesinnya untuk perahu ya. Kali ini ada tipe R180 yang gejalanya adalah susah sekali dihidupkan, asapnya juga banyak, kemudian suaranya tidak normal. Untuk mesinnya ini baru saja dibeli oleh pemiliknya sekitar beberapa hari yang lalu dan belum ada dipakai bekerja ya. Dan kali ini kita tidak bisa buat secara detail untuk pengerjaannya karena posisinya di lapangan, kemudian orangnya juga mau cepat dan gak enak kalau kita dilihat pemiliknya selalu megang handphone aja. Kemudian saat kita coba buka linernya ini macet ya, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian kita coba lakukan dengan menggunakan es batu. Ini fungsinya agar kerak-kerak atau karat-karatnya bisa luntur ya. Jadi kita kasih es batu di dalamnya, kemudian di bawahnya juga kita kasih es batu di dalam linernya. Ini kita penuhkan dulu es batunya, jangan sampai tumpah. Dan nanti setelah kita penuhkan semuanya, lalu kita tunggu ya, biarkan dia sampai mencair dulu es batunya semua. Jika sudah, baru kita mulai buka lagi linernya. Untuk linernya di sini kita ganti yang baru karena yang lama sudah terlalu longgar ya jarak linernya dengan ring pistonnya. Kemudian di bagian gubernurnya kita setel lagi ya, karena sebelumnya itu setelannya sudah lembut sekali atau kelonggaran sekali jarak pernya yang dibuat sebelumnya. Jadi terlalu lembut dia. Dan efeknya adalah sewaktu kita gas, itu gasnya terlalu ngayun-ngayun ya. Sebentar bisa kuat, lalu bisa mundur lagi dia secara tiba-tiba. Dan untuk linernya sekarang sudah kita pasang ya. Jadi jarak paretan linernya dia harus sama dengan blok pada mesin. Kemudian piston kita ganti, ring piston juga yang baru ya. Lalu di sini kita ganti juga pin pistonnya karena yang lama sudah mulai ada baretan atau lekukan pada pin pistonnya. Kemudian untuk connecting rodnya, bos connectingnya ini masih bagus ya, masih padat. Lalu kita coba di sini dia tidak oblak atau tidak goyang seperti sebelumnya. Dan setelah itu kita pasang cap penahan pada pin pistonnya. Lanjut di bagian berikutnya, di sini kita pasang metalnya lagi ya. Ternyata metalnya ini sudah 0,25. Lalu sebelumnya mesinnya ini terjadi gejala ngejim ya, atau olinya tidak naik ternyata Sobat Diesel. Dan untuk kurasnya sudah kita gosok dengan menggunakan kertas pasir halus. Ternyata kurasnya permukaannya masih bagus ya, tidak luka. Untuk penyebab olinya tidak naik itu terjadi akibat packing pada segitiga oil filternya itu sudah pecah, sehingga menyebabkan olinya tumpah ke dalam mesin lagi dan tidak terdorong ke atas indikator oli. Jadi penyebabnya di bagian itu, sehingga dia kurang pasokannya ke atas dan menyebabkan mesinnya ini jadi ngejim. Dan di bagian deksel sudah kita sekur lagi ya klepnya, kemudian sudah bersih, lalu kita akan pasang kembali. Oke sobat, sekarang mesinnya sudah kita pasang semua, olinya juga sudah kita isi lagi. Kita akan coba hidupkan sekarang ya, apakah mesinnya ini masih susah hidup, kemudian asapnya banyak dan gasnya masih ngayun-ngayun. Kita akan coba. Oke Sobat Diesel, sudah beberapa kali kita hidupkan tadi ya. Jadi mesinnya ini sudah enak hidupnya, kemudian asapnya pun juga sudah normal, lalu suaranya juga sudah stabil dan sudah enak untuk digunakan. Halo Sobat Diesel, di video kali ini kita ketemu lagi pada mesin ini ya, Jiandong ZH1125 yang pernah kita servis sebelumnya. Dan untuk keluhannya, mesinnya ini adalah macet, tidak bisa diputar lagi. Dan di sini kita menemukan mesinnya ini sudah dibuka juga ya sebagian. Maka kita lanjut aja, kita periksa di bagian berikutnya. Dan ternyata benar ini sangat keras sekali ya, tidak bisa diputar sama sekali. Baut connecting rodnya satu masih bisa dibuka, kemudian satu lagi terhalang ya karena di atas. Apakah nanti dibuka satu bisa berputar atau tidak, kita coba dulu. Setelah dibuka satu kemudian diputar, ternyata masih lengket. Terpaksa kita buka tangkinya. Kita akan buka dari atas dulu.
Dan ternyata masih terganjal bandulannya. Kita akan coba putar bandulannya dengan membuka tutup sampingnya dulu. Kemudian untuk keluhannya kita tanyakan, awalnya ini mesinnya lagi bekerja, kemudian saat hidup itu tiba-tiba mati sendiri dan diputar tidak bisa lagi, ternyata sudah macet. Akhirnya sekarang metalnya sudah bisa kita buka dan ini parah sekali ya macetnya. Ini adalah metalnya. Dan apakah kurasnya ini bisa rusak atau tidak? Nanti kita akan coba cek, kita akan bersihkan dulu permukaan kurasnya. Apakah masih bisa digunakan atau harus dibubut. Dan saya lihat di sini olinya sedikit, tetapi karena agak gelap mungkin tidak terlalu jelas. Dan saya tanya pun kepada pemiliknya, ternyata memang olinya belum ada diganti ya. Jadi sudah lama ini dipakai tetapi tidak ada cek-cek oli sepertinya. Oke sobat diesel, jadi untuk pompa olinya ini masih aman. Kemudian di bagian kurasnya juga masih bagus ya, belum luka dia. Jadi kita tidak bisa lama-lama untuk prosesnya. Di sini kita langsung aja kita cuci lagi, kemudian kita pasang dan kita rapikan lagi seperti semula. Jadi kita akan lanjut saja di bagian uji cobaannya aja nanti lagi ya. Jadi kali ini kita cuma ganti metalnya aja, kemudian olinya juga kita ganti baru, kemudian kita pasang lagi seperti semula. Sudah itu aja nih sepertinya. Nah, matikan. Kita melihat naik olinya atau tidak ya, karena tekanan indikator olinya di sini sudah langsung dimatikan, jadi tidak bisa kita cek, jadi harus dilihat secara langsung. Kemudian di bawah nozzle-nya itu ada solar yang merembes ya, kalau digas makin banyak katanya. Kemudian setelah saya cek itu adalah baut pada nozzle yang di dalamnya itu sudah parah ya, sudah tidak bisa dikunci lagi. Dan ini saya lakukan penggantian nozzle komplit dengan rumah-rumahnya.